قال في كتابه الكريم: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan tentu menjauhi segala larangan. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Perjuangan nenek moyang kita pada tahun-tahun sebelum kemerdekaan dipenuhi dengan segala sesuatu yang serba kekurangan. Kehidupan mereka serba kekurangan. Tidur tidak nyenyak, makanan tidak ada. Semuanya ma'asyiral hadirin dikuasai oleh penjajah. Pendidikan kita tidak bisa rasakan seperti sekarang. Hanya mereka-mereka yang diberi kelebihan oleh Allah bisa merasakan nikmatnya pendidikan. Hari ini ma'asyiral hadirin, kita bisa belajar di mana saja, bahkan di luar negeri. Kita ma'asyiral hadirin, kita bisa bekali diri kita dengan apa saja. Maka mereka-mereka yang diberikan oleh Allah kelebihan ilmu, disiplin ilmu, gunakan kelebihan itu pada jalurnya. Jangan kita yang alumni ITS atau alumni perguruan tinggi yang bersifat umum belajar atau masuk ke dalam disiplin ilmu yang sifatnya keagamaan. Biar mereka yang linear saja atau mereka yang spesialis dalam hal agama nekuni bidang agama itu, agar kita tidak ketinggalan dengan bangsa lain. Ketika kita bisa menciptakan bom itu, maka kita harus geluti ilmu-ilmu tentang bom itu. Jangan kita belajar tentang bom, tapi yang ditanyakan tentang sesuatu yang bersifat agama. Boleh. Tapi ketika orang itu menanyakan tentang hal agama yang tidak dimiliki secara keilmuan akademis yang mereka geluti, percuma saja kita akan kalah dengan negara-negara Korea, Jepang, dan lain sebagainya. Demikian juga ma'asyiral hadirin, ketika yang kita geluti adalah keilmuan agama, maka kita akan geluti, akan kita dalam keilmuan kita itu sedalam-dalamnya, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh orang lain. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka ketika kita memahami surat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la uqsimu bihadzal balad, aku wahai Muhammad benar-benar bersumpah atas negeri ini, negeri Mekah, wa anta hillu bihadzal balad, yang engkau tinggal di dalamnya, wa walidi wa ma walad, dan demi seorang ayah dan anak keturunan, laqad khalaqnal insana fi kabad, dan aku Allah telah ciptakan manusia dalam keadaan yang susah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ayat ini
Hanya satu-satunya ayat ini yang sangat bersifat nasionalisme. Nasionalisme sangat tinggi di dalam Quran ini. Karena di dalam ayat itu seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menjaga kota Makkah Al-Mukarramah, agar tidak merusak kota Makkah, untuk menjaga anak keturunannya agar tidak dijajah atau dikuasai oleh orang lain. Kenapa? Untuk menjadikan sebuah negeri masyarul hadirin, laqad khalaqnal insana fi kabad, sesuatu itu sangat susah. Seolah-olah Allah mengatakan pada seluruh umat manusia yang punya negara, wahai Palestina, jaga Palestinamu. Wahai Indonesia, jaga Indonesiamu. Wahai Yaman, jaga Yaman. Tidak ada orang yang boleh merusak negara kita. Maka ketika negara kita saling kita jaga, maka akan timbul apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri itu akan menjadi negeri yang baik, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengampuni penduduk-penduduknya. Masyarul hadirin yang bersahaja rahimahullah, ketika kita mempunyai suatu keahlian, ketika kita mempunyai satu ilmu dan ilmu itu tidak dipergunakan, masyarul hadirin, maka bangsa lain yang akan menguasai negeri kita dengan ilmunya. Ilmu apa saja? Iya, karena kita merasa damai di negeri kita. Maka orang tua kita selalu mendengungkan hubbul watan minal iman, cinta negeri, mencintai negara itu sebagai daripada iman. Mesir, masyarul hadirin, ketika dijajah saat perang salib, mereka memberontak. Maka datanglah Islam. Mereka tidak menjajah orang Mesir, mereka membantu apa yang menjadi keperluannya. Salahuddin Al-Ayyubi, mereka dieluk-elukkan oleh orang-orang Mesir. Indonesia yang kedatangan oleh waliullah, para aulia tis'ah, mereka tidak menjajah, mereka membantu, mereka mengarahkan, sehingga kebanyakan dari kita alhamdulillah mayoritas umat Indonesia, mayoritas Islam, dan itu terbesar di dunia. Islam tidak menjajah sebuah negara, Islam juga tidak menghilangkan sejarah. Masyarul hadirin ya masyarakat rahimahullah, kecintaan terhadap negara, masyarul hadirin, yang dulu kita perjuangkan selama 350 tahun, kenapa susah kita merdeka, masyarul hadirin? Sebagaimana Rasulullah SAW ketika selalu gagal perang dalam memerangi umat Kristen, umat Quraisy, di dalam kelompok Nabi Muhammad SAW terdapat orang-orang yang munafikun, seolah-olah luarnya mereka Islam, tapi di dalamnya, di belakang Rasulullah SAW, mereka menikah. Mereka mengucurkan rahasia-rahasia dan Muhammad dan kaum muslim pada umumnya kepada kafir-kafir Quraisy. Termasuk kita. Susah sekali merdeka dari penjajah, karena di dalam barisan kita terdapat orang-orang munafik. Mereka yang mempunyai jiwa-jiwa pengkhianat, mereka yang mempunyai jiwa-jiwa yang ingin mencari perhatian penjajah. Maka masyarul hadirin, karena dibarengi dengan rasa merdeka, nenek kakek kita berjuang dengan sekuat tenaga,
mereka gunakan segala sesuatu yang bisa untuk menjadikan mereka menang dalam perang. Ada parang, mereka pakai parang. Ada bambu runcing, mereka pakai bambu runcing. Tapi semuanya itu masyarul hadirin tidak sekedar itu, tapi dibantu juga dengan doa, munajat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mustahil dengan alat yang seadanya kita bisa menang dari penjajah. Kalau tidak karena fadilah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan menang dari penjajah. Hubbul watan minal iman. Hubbul watan syu'urun fitri. Cinta tanah air itu masyarul hadirin, itu merupakan satu perasaan yang timbul dari hati, tidak bisa dipaksa. Ketika ada anak bangsa yang tidak mencintai negaranya, perlu dipertanyakan kebangsaan. Karena ketika kita sudah pergi ke luar negeri masyarul hadirin, kita tidak dianggap oleh orang lain kamu bangsa apa. Kita akan merasa bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Orang-orang semuanya masyarul hadirin membanggakan negara dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kenapa kita tidak pernah bangga dengan Indonesia? Hubbul watan masyarul hadirin la yarbut, tidak ada batas. Maka ketika ada orang mencaci maki Indonesia, tentunya kita akan marah. Kenapa kita marah? Karena Indonesia kita peroleh dengan perjuangan darah dan sampai nyawa manusia. Hubbul watan bil af'al la bil aqwal. Cinta tanah air bukan sekedar kita mau masyarul hadirin, tapi ketika ada orang yang mencaci, ketika orang yang mengolok-olok tentang Indonesia bil aqwal bil af'al, kita tunjukkan dengan segala apa yang kita mampu dan kita punya. Hubbul watan masyarul hadirin madrusun fil qalb. Cinta tanah air itu masyarul hadirin pasti terpanjang di dalam hati kita. Sampai kita mati kita akan cinta terhadap Indonesia. Maka ketika hari ini masyarul hadirin, kita tidak boleh terlena. Karena Indonesia ini akan dijajah terus dan terus. Kenapa? Karena Indonesia ini di tengah-tengah garis khatulistiwa yang mempunyai segala sesuatu yang tidak diberikan ke negara lain, dan itu diberikan ke Indonesia. Dan mereka akan mencari, mengambil, mengeksploitasi apa yang ada di Indonesia. Penjajahan sekarang masyarul hadirin bukan sekedar kita diduduki oleh penjajah, tapi segala sesuatu yang ada di Indonesia akan diambil dan dibawa ke negara mereka. Kita yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mineral, kita yang dianugerahi oleh Allah nikel, emas, kita hanya menyaksikan mereka. Ketika anak bangsa yang mempunyai ilmu tidak berkuasa, ketika anak bangsa yang mempunyai ilmu yang begitu banyak tidak berdaya, maka firman Allah yang berbunyi la in syakartum, jika kita tidak pandai-pandai bersyukur, la azidannakum wa la in kafartum min azabi lasyadid. Jika kita tidak pandai bersyukur masyarul hadirin, kita akan diazab Allah. Tapi jika kita bersyukur, la azidannakum, bersyukur kita berupa apa? Menggunakan disiplin ilmu sesuai dengan apa yang kita geluti. Masyarul hadirin ya masyarakat rahimahullah. Maka saat ini masyarul hadirin, begitu banyak orang yang ingin menguasai Indonesia. Bahkan nenek moyang dulu, nenek moyang kita yang telah meninggal dunia, mereka akui seolah-olah mereka keluarga dari pahlawan itu. Kenapa masyarul hadirin? Karena kita jarang mengunjungi makam mereka.
kita perlu bantuan, bukan material, masyarakat, tapi doa dari anak cucu mereka. Mereka telah mewariskan negara ini. Mereka curahkan segala perhatian. Mereka korbankan harta benda, nyawa untuk keturunan-keturunannya. Pernahkah kita tengok kuburan mereka? Sehingga kuburan mereka, masyarakat hadirin, diakui oleh penjajah-penjajah itu. Penjajah itu sekarang, masyarakat hadirin, bukan berbahasa asing. Penjajah-penjajah itu, masyarakat hadirin, bukan berbahasa Inggris. Penjajah-penjajah itu, masyarakat hadirin, saat ini juga sedang sholat. Penjajah-penjajah itu, masyarakat hadirin, saat ini juga bisa membaca Al-Quran, bahkan mencetak, membuat buku dan peranan. Ingat, ketika Senop Horhojo ingin menaklukkan kota Aceh, tidak akan bisa menaklukkan kota Aceh kecuali mereka bisa menguasai agama. Akhirnya ia belajar ke kota Mekah.